Menyayangi ayah, menyayangi ibu, bakti. Dua-dua ibadah. Materi, uang, infak, zakat, wakaf, sedekah. Non materi, menyayangi orang tua. Yang satu lagi, bertawasul. Aku tidak jadi berzina. Tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Juga adalah ibadah. Dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena takut tertangkap. Bukan karena takut hilang harga diri. Tapi karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ibtigha'a wajhillah. Mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat ini baik dalam masalah agama, niat untuk berangkat haji. Ada satu kabupaten di Riau, termasuk kabupaten yang miskin. Tapi uniknya, anehnya, kabupaten ini menjadi jamaah haji umroh terbanyak. Itu nggak nyambung kalau dilihat dari ilmu ekonomi. Bagaimana mungkin kabupaten termiskin, jamaah hajinya terbanyak? Saya ngobrol-ngobrol dengan kepala daerahnya, gimana ceritanya Pak? Mereka kalau tanam padi, dia buat dua peta. Satu peta untuk makan dan sekolah anak, satu peta untuk berangkat haji. Kalau dia tanam kelapa, dia buat dua peta. Satu peta untuk makan dan sekolah anak, satu peta untuk haji. Betapa kekuatan niat yang luar biasa. Kalau udah mau dekat-dekat musim haji, kita baca berita, ada seorang pedagang kaki lima yang meluangkan uangnya sekian puluh tahun. Bahkan setahun lalu ada yang uangnya, mohon maaf, sampai dimakan rayap, akhirnya diganti. Itu apa yang membuat itu? Power of niat, kekuatan niat yang luar biasa. Jadi itulah perlunya kita berniat baik. Berpikir baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, berniat baik, melakukan perbuatan baik. Kalau datang yang baik, seperti yang diniatkan, terwujud, bersyukur, alhamdulillah. Sudah mendengar yang baik, berkata baik, berpikir baik, berniat baik, berbuat baik, datang yang tak baik, gagal, tak sesuai. Bersabar. Kedua-duanya ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan kita The Power of Niat malam ini, yang selama ini ragu-ragu dengan niatnya makin yakin. Pasang niat baik. Yang selama ini niatnya hanya untuk dunia saja, sertakan Allah di dalam niat itu. Yang selama ini menganggap ada niat nggak ada niat sama aja, maka malam ini mindset cara berpikirnya berubah. Oh ternyata ada kekuatan niat yang luar biasa. Saya kira sebagai pengantar dialog kita malam ini, demikian Bang Alvin Firdaus, saya kembalikan ke Bang Alvin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Saya sedikitnya mencatat tentang the power of niat ini, para jemaah sekalian, Bang Kakak Bunda, tentang niat ini, Masya Allah, betapa banyak amal yang sepele tapi bernilai besar di mata Allah karena niat. Kemudian betapa banyak juga amal yang besar tapi bernilai sepele di mata Allah karena juga niatnya. Niat yang terbaik pasti hanya karena Allah, dan niat itu dengan kita ada memiliki niat itu membantu kita lebih fokus, baik untuk mengejar target-target kebaikan dunia yang bersifat keduniaan atau keakhiratan gitu ya. Baik, insya Allah Bang Akaya Bunda, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya izin satu dulu ya untuk bertanya kepada Ustadz. Ustadz, terkait niat ini, memang kalau kita punya niat kan luar biasa ya. Niat itu bisa membangkitkan semangat untuk kita mewujudkan sesuatu yang kita niatkan. Tapi terkadang saya punya beberapa kasus gitu ya. Betapa banyak kawan-kawan saya misalnya yang punya niat untuk misalnya niat menikah, tapi nggak terwujud-wujud karena memang nggak action gitu satu. Jadi niat yang betul itu seperti apa, Ustaz? Apakah memang niat itu harus diiringi dengan perbuatan, atau niat itu hanya sebatas terucap di lisan saja, Ustaz? Baik, Bang Alvin. Kita bagi dulu antara ibadah mahdhah dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang pure, murni ibadah, seperti sholat, itu niatnya dalam mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, di dalam itu. Ya.
Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir itu. Antara niat dengan takbir tidak putus dengan waktu yang panjang. Dia berniat, habis itu baru dia sholat. Allahu Akbar. Kalau puasa sunat, bisa berniatnya setelah terbit matahari. Dalilnya ketika Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ada makanan? Tidak ada. Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Jadi al-qasdu niat muqtarinan bil fi'li sejalan dengan perbuatan. Antara niat itu kan ibadah pikiran, ibadah hati. Sedangkan perbuatan itu action ibadah badan. Sejalannya antara ibadah hati dengan ibadah badan. Itu niat. Puasa wajib, dia niatnya mesti sebelum subuh. Makanya kita diajarkan kadang niat habis sholat tarawih. Karena khawatir nanti ketiduran nggak makan sahur. Jadi niatnya udah duluan. Kalau ibadah haji, umrah, ketika kita sampai ke satu daerah. Kalau kebetulan kita dari Madinah, berarti berhenti di satu tempat namanya Bir Ali. Di Bir Ali itu kita berniat. Labbaik Allahumma umrah. Aku berniat melaksanakan umrah. Ini ibadah mahdoh. Adapun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang tidak pure ibadah, tapi dia bernilai ibadah, suatu aktivitas yang bernilai ibadah. Misalnya akan melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Saya akan membangun sekolah untuk anak yatim fakir miskin. Maka kalau hanya sekedar ibadah hatinya tanpa action, mana ibadah itu? Maka diwujudkan, harus cepat diwujudkan. Nah, bagaimana dengan nikah? Nikah adalah ibadah mahdah. Maka kalau ada orang menunda pernikahan padahal dia sudah mampu, kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa sunat. Fa innahu lahu wija, itu obat penjaga bagi dirinya. Jadi ketika dia sudah azam, tekad kuatnya itu kelihatan, kuat tidak kuatnya dari actionnya itu. Jadi kalau hanya sekedar saya nih kuat ini Ustadz, tapi tidak, itu berarti bohong. Lidahnya aja mengatakan kuat. Dia mesti serius untuk datang ke Ustadz, untuk datang ke orang tua, untuk berusaha. Jadi bukan hanya sekedar raut wajah, intonasi suara, itu acting saja. Jadi kuat tidaknya niat itu bagaimana kita cara mengukurnya? Kan tidak kelihatan, belum ada alatnya. Ya di actionnya itu. Kalau actionnya kuat berarti niatnya kuat. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Menyiapkan segala sesuatunya. Keberanian, kesiapan, antara berapa banyak orang yang secara materi mampu, mapan, tapi tidak. Berapa banyak pula orang yang secara materi biasa saja. Itu kembali kepada kekuatan niat. Yang sampai hari ini belum ada alat standar kekuatan niat. Dari mana kita bisa tahu ini niat kuat dan tidak kuat? Dari action. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallah. Baik, terjawab. Jadi kalau kita punya niat yang kuat itu harus diwujudkan beserta ikhtiarnya, Ustaz, ya. Harus diiringi dengan ikhtiarnya. Kalau tadi misalnya contohnya menikah, maka ikhtiarnya ya ada nggak ikhtiar untuk ngasih CV, buat CV, ikhtiar untuk minta carikan dari Ustadz gitu ya. Insya Allah. Baik, berikutnya Insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum itu Bang Ayah Bunda, saya izin menginformasikan ada sebuah program wakaf untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Nah, Bang Ayah yang ingin ikut berkontribusi, silahkan berkenan untuk menyimak video berikut ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi informasi tentang pembebasan lahan beserta pembangunan untuk pondok pesantren Az-Zahra yang nanti akan diampu bersama Tuan Guru. Bagi yang ingin ikut berkontribusi,
Caranya klik link yang sudah saya share di kolom chat. dukung.sidak.id/uas. Nah, silahkan diklik atau di save dulu, disimpan di note-nya masing-masing gitu ya. Nah, saya sedikit demo tentang bagaimana caranya untuk bisa kontribusi. Maka nanti ketika ngeklik itu akan diarahkan ke sini, arahkan ke laman Dukung.Sidak. Bagi yang ingin kontribusi langsung saja klik donasi sekarang. Nah, nominalnya silakan pilih. Saya misalnya pilih 500.000. Nah, nanti masukkan email, kemudian nomor HP. Bang Aka juga bisa tulis doa di sini, doa titipan, sampaikan doanya apa. Kalau sudah, nanti klik langsung di bawah ini, lanjutkan pembayaran. Nah, pastikan transfernya menggunakan 3 digit terakhir. 458 dimasukkan ke dalam nominal transfer supaya tercatat di dalam sistem begitu ya, karena ini sistemnya otomatis. Mudah-mudahan Abang Kakak yang malam hari ini ikut kontribusi, saya mendoakan ya, sebagaimana nanti juga bersabda, kalau anak Adam itu meninggal dunia, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasatin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal. Illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih, dan doa anak yang saleh. Dan dengan ikut kontribusi di program ini, Abang Kakak bisa mendapatkan ketiganya, insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang ikut kontribusi yang sedang dapat masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang hari ini sedang ditimpa kesedihan, Allah berikan kebahagiaan. Yang mungkin sedang dililit hutang, mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Yang berharap jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Gak apa-apa, cantik yang penting solehah. Gak apa-apa, ganteng yang penting soleh. Amin Allahumma amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Baik, kita langsung beranjak ke sesi tanya jawab. Silakan, saya turunkan dulu untuk raise hand-nya ya. Saya izin turunkan dulu raise hand. Dan kolom chat saya buka. Nanti bagi Abang Kakak yang bertanya boleh di kolom chat. Kolom chat juga saya sediakan. Nah, pertama saya pilih dari Ahwat dulu. Silahkan dari Kak Karunia. Silakan Kak, open mic-nya. Sampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita malam hari ini ya. Belum kebuka mic-nya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ya, kelihatan. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Karena dari kemarin sempat mengikuti, ingin bertanya tapi belum mendapat kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz dan kakak-kakak semua. Semoga sehat selalu. Saya mau bertanya. Mungkin sebagai manusia itu kita tidak luput dari yang namanya dosa ya Pak Ustadz. Kita mungkin sering sekali melakukan banyak dosa atau bisa dikatakan maksiat, tapi kadang kita juga karena makhluk beragama, kita menyadari kesalahan kita, dan ketika kita ingin berhenti melakukan sebuah perbuatan tidak baik, niat kita sudah ada niat untuk bertaubat gitu ya, tapi kadang kita itu kayak bertobat tapi kita itu kayak bisa kembali lagi ke perbuatan itu. Nah, saya ingin minta tips agar kita itu bisa
istiqomah dengan niat kita agar menjauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kata Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, wal iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Yang ketiga, wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selamanya. Ditambah lagi dalam hadis, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah dosa masa lalu yang kelam itu bil hasanati, dengan perbuatan hasanah yang baik-baik, tamhuha, mudah-mudahan itu bisa menghapusnya. Maka janji Allah, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan solihah, beramal soleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, dihapuskan Allah. Bukan sekedar dihapus, yubaddilullahu sayyiatihim, diganti Allah semua dosanya yang dulu itu hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Dianalisa dulu dosanya itu apa, lalu kemudian dicarikan obatnya. Dosanya narkoba, itu tidak selesai dengan sholat sunat taubat. Karena orang narkoba itu dia ketergantungan, diobati dengan pesantren khusus narkoba. Abah Anom almarhum di Suryalaya, pesantren khusus narkoba, Badan Narkotika Nasional, dengan psikolog. Jadi dilihat dulu dosanya apa. Ketergantungan itu tidak bisa diceramahi neraka, nggak bisa. Karena dia ada tahapannya. Apa dulu dosanya? Judi. Nah, berarti diobati dulu ini judi. Obat secara psikologis, obat doa. Kalau dia punya orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Nah, itu jadi secara medis diobati dengan medis, secara psikologis diobati secara psikologis, doa, ikhtiar, semua usaha dilakukan. Allah menolong, nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah. Disitulah kekuatan niat tadi. Kalau kekuatan niatnya kuat, azamnya kuat, maka insya Allah ikhtiarnya juga kuat. Kalau ada orang ngaku niatnya kuat tapi ikhtiarnya enggak, berarti bohong. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab Kak ya. Selanjutnya kita beranjak ke penanya Ikhwan. Saya hanya akan menunjuk yang open cam aja. Yang nggak open cam nggak saya tunjuk. Kameranya dibuka. Mas Agung Masih. Silakan. Open mic-nya. Sekali lagi, klik lagi. Mic-nya di tombol depan, Bapak. Nah, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar, dikecilin dulu volumenya, Pak. Yang satunya dijauhkan, Pak, dijauhkan. Iya, udah. Ini pakai Ya, pakai 2 device ya. Silakan, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pada malam hari ini saya anggota baru, mungkin baru bergabung. Baru malam ini saya bergabung dan alhamdulillah langsung dapat pertanyaan, disuruh bertanya. Jadi ini saya mau menyambung tentang jawaban dari Pak Ustadz tadi tentang niat untuk menikah. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi
kita sudah punya niat nih, terus kita sudah sampaikan ke orang tua, kan tadi Pak Ustadz katakan tadi dengan action, kita sudah action, sudah katakan ke orang tua, kemudian si yang bersangkutannya nggak mau, padahal kita itu udah niat besar, niat kita itu niat yang besar sekali, karena niatnya ini niat di jalan Allah. Jadi gimana itu? Karena yang bersangkutannya udah nggak mau, tapi kita udah niatnya kita niat besar sekali niatnya kita, terus kita action juga, langsung lamar ke orang tuanya, terus yang bersangkutannya udah nggak mau. Itu gimana, Bang? Perbandingan laki-laki perempuan di akhir zaman 50-1. Jadi kalau satu perempuan menolak, maka ada 49 perempuan solihah lagi yang menanti. Kenapa dunia yang luas ini dipersempit? Kenapa dunia begitu sempit? Cuman dia satu-satunya perempuan. Banyak perempuan lain lagi yang siap dipinang. Husnuzon kepada Allah. Berarti ada perempuan yang lebih solihah, yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih baik, yang lebih setia, yang lebih siap berjuang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disempitkan dunia? Dunia ini sempit tidak sempitnya itu di pikiran kita ini. Pikiran kita inilah yang membuat dunia ini menjadi ribet. Kalau satu orang menolak, satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka. Idza sadaqal azmu wadahas sabilu. Kalau kuat tekadmu, maka mudah jalan. Jadi lagi-lagi kita mesti keluar out the box, keluar dari kotak pikiran kita yang sempit. Termasuklah malam ini. Ada hal-hal yang simpel, yang sederhana menurut kita. Setelah disampaikan orang baru kita sadar. Oh, karena selama ini kita terkurung di dalam kotak pikiran kita. Menurut kita dialah satu-satunya perempuan yang paling layak untuk menjadi pendamping hidup kita. Menurut kita. Setelah kita ngobrol dengan orang, oh ternyata tidak begitu. Lagi-lagi mindset. Datang ke Ustadz, datang ke Bang Alvin Firdaus, datang ke Ustadz Lukman. Banyak sekali. Tanya Bang Alvin nih. Saya memang saya tidak mengurus yang bagian ini. Tapi sahabat kita, grup-grup jamaah banyak sekali yang mengurus bagian ini. Jadi lagi-lagi perlunya silaturahim, perlunya Allah hanya ingin melihat hambanya lebih kuat berusaha, lebih berikhtiar supaya doanya lebih, sujudnya lebih lama, supaya pahalanya lebih banyak, supaya zikirnya lebih khusyuk, supaya sholatnya lebih meneteskan air mata. Husnuzon kepada saya, husnuzon kepada Allah bahwa ada orang yang lebih baik yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Semangat Pak Agung. Ya, Gugur satu tumbuh 1000. Waalaikumsalam. Gugur satu tumbuh 1000. Bunga tak sekuntum, tapi kumbang tak seekor. Insyaallah nanti kita bantu ya. Siap. Baik, kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Tadi sudah Awad, kemudian Ikhwan, sekarang Ahwat lagi. Sekarang dari Ahwat, dari Ibu Rizky Zulfiana. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Jadi pertanyaan gini, saya ini seorang perempuan yang pengen sekali ikut kajian. Nah, jadi kan kajian Ustadz ini ada kajian hari Rabu ya, Rabu subuh. Nah, pengen datang, tapi kajian itu kan kita sebaiknya kan datangnya jam 4 ya, karena kajian Ustadz itu setelah sholat subuh. Tapi saya belum mempunyai mahram. Nah, jadi kalau saya datang sendirian, saya juga takut. Dan saya juga ada teman. Namun teman saya ini Ikhwan, jadi saya sebagai perempuan merasa malu juga kan, karena saya akhwat gitu, pergi kajian bersama Ikhwan sekalipun saya tahu beliau baik.
itu menurut Ustadz itu bagaimana ya niatnya? Niat saya itu memang pengen pergi kajian. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh laki-laki perempuan tidak mahram berjalan berdua-duaan, musafir dan lain sebagainya. Perbuatan baik tidak merubah yang haram menjadi halal. Mengaji perbuatan baik. Berjalan laki-laki dengan perempuan jam 4 subuh perbuatan haram. Pengajian tidak merubah yang haram menjadi halal. Adapun kajian itu kalau signal bagus streaming. Kalau dalam keadaan tidak bagus, tetap di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Untuk Rabu subuh, cari pengajian yang dekat rumah. Nanti kalau streaming kebetulan ada, bisa diulang. Kalau di-upload beberapa hari setelah itu, bisa ditonton ulang. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Kak ya. Nggak boleh yang bukan mahram berjalan berduaan, meskipun niatnya baik gitu saja. Berikutnya Ikhwan. Oke, Ikhwan, saya pilih. Pak Eko BMY. Silahkan di open mic-nya, sampaikan pertanyaannya singkat jelas. Sudah bisa Pak Eko? Oke, masuk Pak Eko. Oke, device-nya satunya dimatikan saja dulu. Nah, terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya ingin bertanya. masih gema Pak Eko. Device-nya salah satunya dijauhkan. Atau dimatikan saja yang satu. Kalau berduaan begitu nggak bisa. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai ketika kita hendak mengikuti kajian, kemudian di tengah-tengah ada sesuatu yang apakah kemudian daripada itu kita ada suatu hal yang menghalangi kita, terus kemudian kita tidak jadi masih gema tuh Pak Eko. Kurang jelas terdengar di sini. tidak jadi menghadiri kajian tersebut. Apakah kita sudah terhitung dengan mengikuti kajian tersebut? Man hamma bi syai'in, siapa yang berniat melakukan sesuatu, malaikat diperintahkan Allah untuk mencatat. Catat. Dia sudah melakukan satu kebaikan. Kalau jadi dia laksanakan, catat 2. Kalau tidak jadi dia laksanakan, tetap dapat 1. Kalau ada orang berniat jahat, jangan catat. Kalau jadi dia laksanakan, catat dosanya 1. Kalau tak jadi dia laksanakan, catat pahala 1. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat. Begitulah Rahman dan Rahim kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dijelaskan. Dari mana malaikat bisa tahu orang ini mau buat baik? Padahal dia belum ngomong. Padahal itu kerja hati. Dalam hati malaikat tak tahu. Orang yang mau berbuat baik, tercium aroma harum semerbak. Saat malaikat mencium harum semerbak itu, malaikat langsung mencatat 1. Jadi dilaksanakannya 2. Tidak jadi dilaksanakannya, tetap sudah tercatat 1.
Itu namanya targhib, motivasi untuk terus berniat baik, beramal baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya kita ke Ahwat. Silahkan raise hand.